Materinya tentang learning and change ya. Iya, Nah, betul. dalam kasus saya dulu itu terakhir yang saya alami, jadi si owners ini di sebuah perusahaan yang saya kelola ketika itu dengan 45 cabang, saya bilang ke ownersnya, Bapak ini mau take off, tapi Bapak itu ibarat pesawat gitu. Jadi cuman merasa mau take off, tapi ibarat pesawat tuh dia cuman di landasan aja gitu, muter gitu, keliling jauh, ngebut gitu, tapi nggak take off gitu. Ini Bapak ada penyebabnya, ada yang ganjel ini gitu. Perusahaan Bapak seperti ini, organisasi Bapak ini ada seperti itu. Ada yang mengganjel. Lalu saya menggunakan salah satunya memang pisau bedahnya. Ketika itu ada yang tadi disampaikan oleh Bu Sita tentang 7S McKinsey itu. Nah, saya menekankan pada 7S itu di tiganya. Yang pertama itu di people ya, yang kedua di sistem, dan yang ketiga pengikatnya itu di culture. Di culture. Nah, saya ngelihat di perusahaan saya sebelumnya itu ada lack of competence. Jadi saya bilang ke ownersnya, Bapak jadi role model saja, izinkan saya mengeksekusinya. Jadi saya masuk sebagai seperti seorang deputi sheriff, begitu, yang mengeksekusi teknis ya di lapangan, ngambil karena saya menguasai tools manajemennya, jadi alat-alat ukurnya saya kuasai begitu. Saya menguasai di situ, dan tapi saya perlu role model, saya perlu icon, yaitu letaknya di people dulu. People ini siapa sumbernya perubahnya, yaitu di owners. Jadi saya ketika itu yang saya buy-in dulu adalah si owners. Di owners ini di buy-in dulu, di brainwash dulu, diberi pengertian dulu bahwa perusahaan Bapak ini cuma muter-muter aja di landasan, tapi nggak take off ini. Penyebabnya 3 ini tadi kita harus perbaiki segera. Gitu. Karena mau go nasional ini Bapak harus punya sistem baru, punya kekuatan baru, mau jadi pemain nasional nggak sama dengan pemain lokal begitu. Jadi kalau kira-kira goals sama purpose-nya itu mau jadi pemain Bapak harus punya sistem yang lebih kuat dari ini. Nah, ketika mapping di awal, karena siapapun kita ya di organisasi apapun bentuknya, pendekatannya selalu sama. Gitu. Jadi mapping di awal itu harus mapping tetap. Nah, kondisi kalau tadi Ibu Ayu katakan kita ada krisis, kalau ada krisis berarti pendekatan change manajemennya itu sudah pendekatan manajemen krisis. Kalau organisasinya masih normal-normal tapi tetap mau berubah, mungkin pendekatannya transformasi. Kalau yang sudah agak kritis, pendekatan change manajemennya turn around. Jadi, nah itu dipetakan. Kalau sudah seperti ini kondisinya, kita mungkin antara turn around atau manajemen krisis. Di situasi pandemi ini banyak sekali organisasi yang memilih pivot. Pivot itu udahlah kita di core bisnis kita ancur-ancuran, kita cari bisnis baru gitu, mempelajari apa skill baru, knowledge baru, lini bisnis baru. Organisasi juga dituntut lebih downsizing, lebih ramping, lebih agile gitu ya, lebih gampang move on, nggak boleh mikirin situasi eksternal yang lama-lama, nanti akan berdampak psikologis kepada organisasi, termasuk kepada kita juga. Jadi nggak move on. Nah, saya kembali ke 3 tadi itu, di people, di sistem, sama di culture. Saya ingin cerita, ada sebuah perusahaan di Jepang, perusahaan baja gitu. Dia sukses perusahaan baja ini, tapi guru tempat dia belajar perusahaan baja ini di Amerika itu bangkrut ceritanya, dying lah. Gitu. Nah, suatu ketika ini diceritakan di buku Accelerated Learning. Jadi suatu ketika si perusahaan Jepang ini studi banding ke Amerika, ke perusahaan tempat dia berguru awal tentang gimana cara ngolah baja. Nah, CEO perusahaan Amerika ini senang sekali. Lalu kemudian diberi kesempatan keliling berapa hari begitu ya, diminta. Nah, di akhir kunjungan itu mereka bertemu antara CEO perusahaan baja di Amerika dengan insinyur-insinyur yang tadi datang studi banding dari Jepang. Jadi bayangin betapa rendah hatinya perusahaan Jepang ini, dia udah unggul di dunia, tapi dia masih mau belajar. Dia datangin perusahaan yang bangkrut gitu.
guru tempat pertama kali dia belajar gitu. Setelah dia cerita, kata CEO yang perusahaan Amerika, ini kamu 2-3 hari di sini dapat apa gitu. Tolong kasih tahu saya kekurangan saya di mana, kelemahan saya di mana perusahaan saya. Kata insinyur Jepang ini, enggak semua peralatan sama kok, standarnya sama gitu. Cuman saya lihat begini, ini ada kata cumanya gitu ya. Kata insinyur Jepang, kamu membuka pintu pembakaran bajamu itu lebih lebar 2-3 cm ketimbang saya gitu. Sehingga kamu melebur bajanya tuh kelamaan, nggak cair-cair gitu. Sehingga ongkosnya nambah gitu. Jadi simple itu, as simple as that gitu. Jadi si pintu apa dia bakar baja itu dibukanya terlalu lebar, beberapa senti dari yang dibuka oleh perusahaan Jepang ini, dan itu menjadi penyebab kerugian dia begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sama aja tuh di sistem kita harus punya norm, di organisasi itu harus punya norm, harus punya standar. Itu yang kita sebut dengan sistem gitu ya. Entah itu namanya dalam bentuk dokumen seperti SOP, instruksi kerja, semuanya harus tertulis by hitam di atas putih. Nggak boleh dia hanya sebagai kultur saja, tercatat di kepala dan di benak oleh owners sama pun manajemen ataupun pengurus gitu. Apapun bentuk organisasinya sama prinsipnya. Nah, tapi perubahan paling dasar itu letaknya di culture. Nah, kenapa culture itu ditempatkan terakhir sebagai pengikat? Jadi di Amerika zaman-zaman jadul dulu itu, atau kita pernah mengenal yang generasi tua ini, ada ilmu manajemen namanya MBWA ya, Management by Walking Around atau by Wandering Around. Itu kalau kamu mau buat perubahan, kamu sebagai owners, sebagai pemimpin, sebagai leader, keliling-keliling dong gitu. Jangan di belakang meja gitu. Tinjau langsung lokasinya, tinjau langsung masalahnya ke lapangan gitu. Itu ilmu itu dulu diterapkan di perusahaan-perusahaan besar di 1500 di perusahaan-perusahaan yang kelas dunia itu diterapkan nanti. Jadi you sama manajer you keliling dong gitu ke bawah gitu. Nah, itu diterapkan sama Jonan misalnya ketika dia membenahi kereta api. Dia turun ke bawah, dia turun ke bawah, dia naikin ke gerbong, dia datangin stasiun gitu ya, turun gitu. Jadi ini terkenal. Jadi culture ini bagian dari. Jadi si leader harus turun dong, lihat gitu ke bawah itu. Saya masih ingat dulu waktu ada ini saya cerita dulu sedikit ya, tentang ada pemimpin waktu kita perjalanan dari Jakarta ke Bandung naik kereta api. Itu ada sekian belasan gerbong, dia keliling ke gerbong tuh, disalamin setiap penumpangnya gitu. Setiap penumpangnya sama si pemimpin ini. Dan itu jadi catatan baik gitu di mata penumpang yang juga bukan bagian dari organisasi itu. Oh, saya kenal dia dari mana? Dari internet, dari Google gitu. Sekarang kok bisa ketemu, humble banget katanya gitu. Jadi dapat nice ini. Jadi itu. Nah, penting. Jadi si pengikatnya itu di culture. Jadi kalau buat perubahan di culture, pengikatnya itu di culture, di leadersnya. Kemudian pentingnya sistem. Nah, karena kita tidak bisa menjalankan organisasi yang hanya pakai perasaan, saya kira dia mengerti, saya kira dia sudah seharusnya tahu. Kalau dia sudah mengatakan seharusnya, berarti dia tidak tahu memang begitu. Karena berbahaya bagi sebuah organisasi ketika dia melakukan perubahan atau dia learning, itu tidak tercatat gitu. Saya belajar tentang knowledge management pertama kali dari teman-teman IBM. Dan mereka ketika itu ngasih tools, yaitu Mindjet, mind mapping gitu ya. Jadi kalau setiap karyawan di IBM itu sore setelah dia pulang kerja, dia harus tuliskan itu ke servernya perusahaan apa yang dia kerjakan hari itu. Gimana dia mengerjakannya, kenapa dia sukses, kenapa dia gagal, ditulisin itu. Dan itu menjadi knowledge management di IBM ketika itu. Nah, pentingnya sistem seperti itu. Lalu ada ungkapan begini ya, a bad system can destroy good people. Jadi sistem yang jelek itu, orang yang baik masuk di dalamnya itu jadi buruk gitu. Itu yang menyebabkan kenapa dalam urutan pertama orang mengundurkan diri dari sebuah organisasi karena lingkungannya. Karena lingkungannya buruk. Lingkungan tidak mensupport dia untuk tumbuh gitu. Jadi artinya kalau dia ingin tumbuh berarti dia ada keinginan untuk change di situ, ada keinginan untuk learning di situ, ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang membuat perubahan pada dirinya.
ini pengalaman saya. Jadi saya menggunakan 3 pisau itu tadi di organisasi banyaknya ya. Yang pertama itu strategi, yang kedua structure. Jadi sudah ada strateginya, kemudian kita wujudkan dalam struktur yang baru. Tadi Ibu Sita sudah singgung itu. Jadi di organisasi juga seperti itu. Kalau sudah menyusun strategi, langsung wujudkan dalam struktur. Karena mesin untuk menjalankan strategi itu letaknya di struktur. Habis dari struktur, tempatin people yang tepat di struktur itu. Tempatin orang-orang yang tepat gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan tempat orang yang tepat, kita sudah kenal misalnya istilah the right man on the right place. Tambah 2 lagi. Yang pertama at the right time. At the right time. Yang ketiga at the right money gitu. Kalau di bisnis at the right money. Yeah. Kamu punya uang nggak untuk bayar orang yang hebat gitu? Kamu punya uang nggak untuk bayar orang yang mampu gitu? Ya, kita kalau kompetensi, kapabilitas, yang terakhir itu isi tas tetap itu ya. Isi tas, ya.